بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Saya kemarin ada ikut raker Bapak-bapak. Jadi Majelis Ulama Kalimantan Tengah mengadakan raker. Di sana dibahas masalah mu'alaf dan masalah narkoba. Jadi sangat lingkaran setan ternyata, apalagi narkoba itu. Ya, petugas Ganas Anar. Saya juga nggak tahu apa itu Ganas Anar. Ternyata Ganas itu adalah gerakan nasional. Anar itu adalah anti narkoba. Jadi saya baru tahu juga di situ apa istilah Ganas Anar. Namanya Ganas. Tapi alhamdulillah setelah mendapatkan pencerahan dari mereka-mereka, kita dapat bangkit semangat jihad akbar. Jangan takut memberantas narkoba. Karena sekarang ini katanya banyak sekali maling teriak maling. Pura-pura menangkap padahal dia biang keroknya. Nah, ini yang susahnya di situ. Ya, artinya polisi itu adalah sasaran kita untuk mengadu kalau ada gerakan itu. Tapi ternyata polisi sendiri adalah pengedarnya. Jadi bingung kita kan. Mengadu sama siapa? Lalu Ganas ini katanya kita mengadu sama ulama saja. Biar nanti ada gerakan jihad akbar. Jadi itu lingkaran setan, Pak. Jadi susah untuk diberantas. Tapi bagaimanapun juga kita tetap berusaha. Ya bila perlu, tidak apa-apa ya dalam memberantas kejahatan itu serahkan harta dan nyawa bila perlu kan gitu kan. Nah kemudian yang kedua itu adalah mu'alaf. Ternyata mu'alaf ini banyak sekali yang belum terbina. Sudah masuk Islam tapi ternyata syahadat aja nggak tahu dia. Sudah berapa tahun? Ada yang katanya sudah 10 tahun. Syahadatnya nggak ngerti. Apa itu syahadat? Padahal dia sudah syahadat. Nah ini kasihan sekali kita pembinaan mu'alaf. Belakangan ini Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Karena mayoritas Muslim jadi inceran bagaimana supaya umat Muslim di Indonesia ini tinggal namanya saja. Islam sih Muslim, KTP-nya Muslim, tapi jangan ada kualitasnya. Itu usaha mereka. Jadi banyak sekali kita hampir 200 juta, tapi mungkin yang betul-betul Muslim saya kira nggak sampai 10% sekarang ini. Luar biasa pendangkalan iman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Pendangkalan iman ini adalah gerakan dari Yahudi dan Nasrani. Bagaimana caranya umat Islam itu ya betul Muslim tapi isinya kosong, kualitasnya nggak ada. Itu usaha mereka memang. Sudah planning mereka itu melalui internet, melalui buku-buku penyesatan dan segala macamnya. Luar biasa. Bahkan kalau kita lihat anak muda sekarang, yang sasarannya anak muda, generasi muda. Kalau yang tua ini dah memang itu yang kuat-kuat imannya. Tapi yang muda-muda ini harus didangkalkan, bila perlu dihabisi imannya. Bagaimana caranya? Ya, contoh HP. HP dengan tawaran-tawaran apapun yang sangat menarik. Ketika orang azan, Allahu Akbar, ayo nak salat, tidak didengar itu. Terus saja melaksanakan HP itu sampai waktunya habis, sehingga ibadahnya sudah disepelekan. Itu banyak terjadi sekarang untuk anak-anak kita, anak-anak muda kita, luar biasa. Kalau ada hura-hura, mereka-mereka yang mementingkan dunia daripada akhirat, mereka sangat tertarik. Tapi kalau diajak kepada jalan akhirat, mereka itu protes. Nah ini sudah nampak gejala itu. Ini sangat berbahaya ke depan generasi anak-anak kita. Nah maka dari itu kita harus tanamkan keimanan ini kepada anak-anak kita, pada generasi penerus. Dan kita pun juga kadang-kadang iman ini juga kadang-kadang kan kata Nabi, iman itu adalah yazid wa yankus. Artinya Nabi katakan iman itu bisa turun naik. Dia akan naik kalau kita selalu memeliharanya.
Artinya kita selalu bagaimana memelihara iman itu. Iman itu tetap ada dan tetap kokoh bila perlu meningkat gitu. Tapi bisa juga turun. Iman akan naik kalau kita dekat dengan wahyu. Karena iman itu berhubungan dengan wahyu, Al-Quran dan hadis. Iman akan turun kalau kita tinggalkan wahyu, terhina bobok oleh bujuk rayu dunia. Banyak sekali Bapak Ibu, gara-gara terbujuk kursi, terbujuk tempat jabatan yang empuk, akhirnya imannya turun. Tadinya tidak pandai, pergi diskotek, pergi tari-tari karaoke macam-macam. Setelah dia jadi pejabat, dia mahir tentang itu. Imannya gimana? Menjadi menurun. Gara-gara apa? Dihina bobokkan oleh dunia. Itu banyak sekali. Maka dari itu kita ini paling tidak seimbanglah antara dunia dan akhirat. Dan kalau bisa imannya lebih kuat daripada dunianya. Memang kata Al-Quran, wa mutaghi fi ma ataka akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat tapi jangan lupa juga dunia. Jadi keduanya harus seimbang. Dari keseimbangan itu insya Allah kita akan bisa bertahan dan bisa meningkatkan keimanan kita. Jadi gitu Bapak sekalian, kita prihatin sekarang pendangkalan keimanan ini adalah proyek mereka. Bagaimana caranya umat Islam ini namanya saja Islam tapi sebenarnya Islamnya sudah tercabut. Dan itu akan terjadi seperti kata Nabi. Akhir zaman nanti umat Islam seperti buih, banyak jumlahnya tapi tidak berkualitas. Nah ini kita takut sekali. Maksudnya ada apa itu? Imannya lemah. Imannya lemah. Kalau umat Islam imannya lemah, ya itu sudah seperti buih. Ditawari apa saja dia luntur. Disuruh masuk Kristen aja mudah dengan tawaran dunia yang luar biasa. Itu imannya lemah. Tapi kalau orang imannya yang kuat, insya Allah dia tidak akan bergeming terhadap bujuk rayu dunia ini. Tidak akan bergemingnya, imannya kuat. Lalu apa itu iman? Ada orang yang mengatakan iman itu kan keyakinan, kepercayaan. Loh, kalau begitu orang Kristen itu punya iman juga. Orang Hindu, Buddha punya iman juga. Iman itu adalah keyakinan dan kepercayaan, betul. Tapi yang dimaksud iman dalam Islam adalah tauhid dan akidah. Tauhid dan akidah. Imannya Islam itu namanya iman, semua orang beriman. Tapi apa orang Kristen punya tauhid? Tidak. Apa orang Yahudi punya akidah? Tidak. Apakah orang Buddha punya akidah? Tidak. Nah itu bedanya. Mereka juga beriman katanya, tapi tidak punya akidah dan tauhid. Nah kalau orang Islam beriman, punya akidah dan tauhid. Jadi iman itu kalau disambungkan adalah akidah dan tauhid. Bukan kata-kata iman saja. Lalu apa itu akidah? Akidah itu adalah ikatan seperti akad nikah, ikatan perkawinan. Ada yang mengikat hati kita untuk mau menyembah kepada Allah. Itu iman. Jadi iman kita adalah akidah. Bukan iman kita adalah trinitas, 3 Tuhan, tidak. Tapi Tuhan itu ada satu, itu tauhid. Tuhan itu satu, tauhid. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tauhid, ikhlas. Makanya dinamakan surat Ikhlas. Dengan keikhlasan hati kita menyatakan Tuhan itu hanya tunggal, satu. Qul Allahu ahad. Allahus samad, semuanya alam semesta ini tergantung kepada Dia. Tergantung kepada yang satu, tidak lepas. Apapun di alam ini berhubungan dengan Dia. Itu artinya Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, Dia tunggal, tidak ada anak, tidak ada istri. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Dia tidak bisa disamakan dengan makhluk, karena makhluk ini ciptaannya. Kita ini kan makhluk. Ada orang yang membayangkan Tuhan itu besar seperti raksasa, itu salah. Salah sekali. Bagaimana Tuhan itu besar? Dibayangkan seperti bisa dilihat? Tak bisa. Kalau bisa dilihat, bukan Tuhan itu. Karena penglihatan mata kita ini adalah alam yang sifatnya indera. Jadi Allah itu di mana? Allah itu kita yakini, tauhid itu kita yakini
dia adalah sebagai sentral, satu-satunya yang mengatur alam, tidak ada yang lain. Nah, kalau kita alihkan kepada makhluk, nah itu sudah dua dia Tuhan. Yesus misalnya jadikan Tuhan, sudah dua dia. Uzair dia dikatakan Tuhan oleh orang Yahudi, sudah dua Tuhan. Tidak masuk akal. Jadi tauhid itu yang kita imani, Tuhan itu adalah sebagai sentral. Kalau kita kaji bapak-bapak, Allah itu berasal dari kata alihah. Alihah itu artinya menuju sesuatu ke arah satu titik. Menuju sesuatu ke arah satu titik. Artinya satu titik itu, di titik itu adanya Allah. Makanya disebut namanya Allah. Dia sebagai sentral. Dia sebagai pemilik semuanya. Sentral dia. Jadi kalau kita gambarkan dia sebagai pusat, Allah itu, yang ada di luarnya itu makhluk, itu semua menuju dia. Semuanya menuju dia, tergantung kepada dia, Allahus Samad. Nah itu artinya tauhid. Dan masuk akal kalau lebih dari satu. Karena dia sentral. Menuju sebuah titik. Alihah, Allah dari kata itu. Nah itulah artinya tauhid. Jadi iman kita tidak akan pecah. Tetap satu tunggal ahad. Nah kalau bercabang iman kita mengarah kepada syirik. Nah sekarang iman ini banyak yang seperti itu. Gara-gara ada tawaran kursi, tawaran harta, tawaran miliarder, dia sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Yang disembahnya adalah yang dibangga-banggakan itu. Yang disembahnya adalah materi itu. Tuhan sudah ditinggal. Nah inilah yang mengarah kepada syirik. Imannya sudah rusak gara-gara bujuk rayu dunia. Ini sangat berbahaya. Sekarang banyak sekali yang seperti itu. Orang meninggalkan tauhid. Syirik jadinya. Kalau saya dulu baru sampai di sini, bapak-bapak, banyak sekali orang yang pergi ke Martapura. Ada apa? Haul. Ada apa haul? Rupanya memuja-muja Kiai Ijai. Itu mengarah ke syirik. Ada apa? Karena Kiai Ijai itu kan manusia biasa, dia makhluk. Kenapa terlalu diagung-agungkan? Seakan-akan kalau pergi ke sana minta sesuatu dikabulkan gitu. Ini bahaya. Ini bahaya. Pendangkalan iman. Nah, alhamdulillah dengan pengajian-pengajian sekarang kita lihat sudah berkurang ya. Tidak seperti saya baru sampai di sini. Dulu wah luar biasa, orang pelanggarnya tumpak ke sana. Tapi sekarang sudah biasa-biasa. Insya Allah tidak akan terjadi pemujaan, pengkultusan seperti itu. Karena mengarah ke syirik. Nanti melalaikan, memperduakan Allah sebagai titik sentral. Allah sebagai tauhid. Ini sangat berbahaya. Kita kadang nggak sadar Bu, ada sekarang tauhid yang dikotori dengan istilah syirik modern. Apa itu syirik modern? Syirik modern itu adalah orang karena kepintarannya, kehebatannya, dia memuja-muja hasil teknologi. Sehingga dikatakan hasil teknologi inilah yang bisa membantu saya, dia segala-galanya. Pergi ke dokter, siapa yang menyembuhkan? Dokter, bukan Allah. Kenapa? Obatnya canggih, obatnya hebat. Ini syirik modern. Sekarang sudah banyak berkembang syirik modern itu. Terlalu memuja-muja hasil teknologi sehingga lupa dengan Tuhan. Ini bahaya. Bahaya sekali. Nah ini tentang tauhid. Ya, artinya kita kepada beriman, berimannya dengan tauhid, bukan beriman yang lain. Satu sumber. Kemudian kenapa disebut iman itu akidah? Nah, kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jelas dikatakan di sana. Kenapa kita disebut orang yang berpunya akidah? Akidah itu artinya ikatan. Kita merasa terikat dengan yang satu itu. Sehingga muncul kata akidah. Wa iz aqala rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Allah menciptakan anak cucu Adam. Wa is akhasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum, yang dia ciptakan dari sumsum tulang punggung. Zuhur itu bahasa Al-Qur'an itu kan bahasa kinayah, tasbih ya, bahasa perumpamaan, tidak langsung, bahasa halus dan sastra.
Dia katanya min zuhurim, dari punggungnya. Setelah kita baca-baca buku apa maksudnya punggung, ternyata itu maksudnya adalah sumsum tulang belakang. Sehingga dokter mengatakan itu adalah mani atau ovum kalau wanita. Jadi min zuhurim itu zurriyatahum, yang akan menjadi janin, anak cucu dari Bani Adam. Kemudian menurut hadis, setelah janin ini berumur 4 bulan, tapi dalam hadisnya menyebutkan 4 bulan, 3 kali 40 hari, 3 kali 40 hari, ya artinya salasa wa arba'una ya ayam, 3 kali. Kalau dan dalam hadis itu kan maksudnya kali, 3 kali 40 hari, tidak menyebut 3 bulan 4 bulan, tidak. Nah kalau kita hitung kan 3 kali 40 hari itu memang 4 bulan, baik dihitung dengan tahun Hijriah atau tahun Masehi, ya lebih kurang 4 bulan. Nah setelah 4 bulan itu, wa nafakhtu min ruhi, menurut hadis, aku tiupkan rohku. Jadi ditiupkan roh ke dalam janin yang berumur 4 bulan. Nah kemudian dikatakan di situ wa ashaduhum anfusihim, Allah minta syahadatnya. Jadi setelah ditiupkan roh, Allah minta syahadat. Syahadat itu apa? Ya janji atau penyaksian atau kepatuhan. Syahadat itu adalah janji untuk patuh. Wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum, kata ayat. Hei manusia, tadinya belum jadi manusia karena belum ditiupkan roh. Sekarang sudah jadi manusia. Hei manusia, maukah kamu menjadikan aku sebagai Tuhanmu yang harus kamu sembah satu-satunya tauhid? Qalu bala. Janin itu yang jadi manusia menjawab, iya, aku siap untuk menyembah. Nah ini namanya akidah. Janji dalam kandungan kita mau menyembah, itu akidah. Kita terikat oleh janji itu. Kita terikat oleh janji. Jadi yang namanya manusia itu sejak berumur 4 bulan itu sudah ada roh. Lalu bagaimana kalau sebelum 4 bulan belum manusia? Karena belum ada roh. Nah yang membedakan manusia dengan hewan hanya itu. Proses kejadiannya simpanse sama dengan manusia. Sama, tapi tidak ada roh. Dia lahirnya sebagai hewan. Nah, teori Darwin mengatakan manusia dari hewan itu, dari simpase atau dari monyet atau dari primata itu karena dia tidak ngerti wahyu. Dia hanya mengait teori-teori evolusi itu, sehingga dikatakan manusia berasal dari monyet. Ya wajar saja. Tapi kita orang Muslim kan sudah ada diberitahu oleh wahyu bahwa manusia itu bukan dari monyet, tapi dari Bani Adam, dari Adam, dan terus menerus anak cucunya ke bawah sampai ke kita. Itu menurut Al-Quran, wahyu yang beritahu. Nah, jadi kalau Darwin mengatakan teori evolusinya manusia itu dari monyet, lama-lama secara evolusi otaknya berkembang, kecerdasan juga berkembang. Itu salah. Yang manusia ya sejak dulu sampai sekarang ya sama, tidak ada beda. Manusia pada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh ya pintar-pintar juga, tidak ada bodohnya. Manusia pada zaman Nabi Sulaiman sudah bisa membuat kaca, sudah bisa membuat sama seperti sekarang buat listrik. Cuma kena perubahan lama zaman, punah barangkali, muncul lagi gitu ya. Seperti zaman Nabi Nuh, punah, yang di atas kapal aja yang hidup muncul lagi. Kecerdasannya sama. Jadi terbantahkanlah teori Darwin oleh ayat ini. Ya, bahwa manusia itu punya akidah karena ditiupkan roh. Dia terikat dengan janji mau menyembah. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin sudah jelas ya antara iman dalam Islam dan iman dalam agama lain. Karena iman dalam agama Islam terkait dengan tauhid dan akidah. Jadi bagaimana kalau setelah janin ini lahir ternyata lingkungannya Katolik, lingkungannya Kristen? Bagaimana ini? Ya otomatis lingkungan penentu, dia jadi Kristen, dia jadi Katolik, ya kan? Lahir di perutnya Hindu, dia jadi Hindu. Nah terus bagaimana akidahnya nih? Ya akidahnya ya sudah terbelokkan. Yang harusnya menyembah Allah terbelokkan kepada menyembah Yesus dan lain-lain. Jadi
Jadi gimana nasib mereka? Nah itu loh makanya Allah memberi akal. Jadi roh yang ditiupkan itu pembawa kecerdasan, akal sehat. Nah ada orang yang lahir dari perut agama Buddha, banyak yang jadi muslim. Ada orang yang lahir dalam perut Kristen, banyak yang jadi muslim. Ada yang lahir dari perut Yahudi, banyak yang jadi muslim. Itu kenapa? Punya kecerdasan, punya otak, akal sehatnya ada. Nah, jadi setelah dia dewasa, dia akan berpikir. Dia berpikir, bahkan yang jadi muslim banyak sudah jadi doktor ya, jadi profesor. Kita lihat, baca dari luar negeri itu, dari Jerman, dari Jepang, dari Amerika, banyak mereka yang sudah pintar dulu baru masuk Islam, baru menerima Islam itu. Kenapa? Desakan dari dalam akidah tadi itu. Akidah itu selalu mendesak, sembahlah Allah, karena kamu sudah berjanji. Nah itu sebabnya. Jadi beruntunglah kita lahir dari perut atau lingkungan muslim, sehingga kita tidak perlu disadarkan lagi, karena kita sudah sadar. Apa sadar lagi? Linearlah jalannya kita. Jadi beruntunglah kita. Bagaimana orang yang lahir dari perut non muslim? Nah dia terbelokkan. Kalau dia masuk muslim harus diperbarui syahadatnya. Itulah sebabnya kalau ada saudara-saudara kita yang masuk muslim dibawa ke masjid terus diminta syahadat. Kenapa? Disadarkan lagi karena terkotori oleh lingkungan tadi. Nah kembalilah dia kepada fitrah, karena syahadat itu fitrah. Kembali kepada fitrah, dia mau bersyahadat lagi. Insya Allah orang ini terbebas dari neraka. Kenapa terbebas dari neraka? Karena dia jadi muslim. Lah bagaimana Allah menciptakan neraka juga kok? Siapa pengisinya? Nah kan begitu. Jadi harus ada pengisinya. Tapi jangan salah, tidak sedikit juga orang yang sudah jadi muslim murtad. Ini kita lihat di Cianjur kemarin tuh, itu pemurtadan besar-besaran di sana. Satu RT, satu desa ada yang murtad itu. Bahkan mereka itu anehnya tetap pakai kopiah, pakai baju takwa, pakai jilbab. Ya itu luar biasa. Tetap dia pakai baju Islam, tapi dia sudah murtad. Banyak itu. Jadi jangan dikira kita sudah muslim ini terjamin linear imannya. Belum tentu. Belum tentu. Maka dari itu kita perlulah memelihara iman itu.